Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berintikaf, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya dan ketundukan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Dan khususnya kita pagi ini sudah berada di 13 Sya'ban, di mana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengoptimalisasi ibadah apapun bentuknya, baik puasa, baca Quran, ibadah-ibadah lainnya, sebagai bentuk persiapan dan pemanasan ibadah kita menuju masuknya kita insyaallah ke dalam bulan Ramadan. Jemaah saya muliakan, pada pertemuan yang singkat ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Ayat ini adalah di antara penyebab turunnya surat Al-Kahfi. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 3 hal, tentang laki-laki yang berjalan ke arah barat dan arah timur, tentang
ruh, dan tentang tujuh pemuda. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku akan jawab atau aku akan bacakan esok hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah 14 hari. Jadi 83 surat Al-Kahfi ini mengingatkan kita tentang asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Kahfi, di mana orang-orang kafir Quraisy ingin menguji, ingin mengetes apakah Muhammad itu nabi atau tidak. Kalau tiga-tiganya bisa dijawab, maka Muhammad itu nabi. Tapi kalau nggak bisa, maka dia bukan nabi. Surat Al-Kahfi atau ayat ke-83 dari surah Al-Kahfi ini menguatkan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka, dan mereka senantiasa selalu bertanya kepadamu. Kata-kata wa yas'alunaka ini, jamaah saya muliakan, termasuk kata yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Ada 15 yas'alunaka. Satu di antaranya wa yas'alunaka anil qarnain, dan mereka selalu bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Wa yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid dan tempat haid. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang infak. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang mereka akan infakkan. Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi ini contoh-contoh ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu apa yang menjadi permasalahan dan problematika yang mereka hadapi. Mereka tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan sahabatnya. Ini di luar ayat-ayat yang turun karena peristiwa, karena kejadian. Ini ayat turun karena pertanyaan. Wa yas'alunaka, karena ditanya oleh sahabatnya. Dan mereka pun tidak segan-segan dan malu-malu untuk bertanya, sampai masalah haid saja pun mereka tanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid, termasuk Dzulqarnain. Dan mereka
bertanya kepadamu. Mu di sini, ka di sini tidak ada makna lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca ini, kita perlu bayangkan bagaimana Nabi itu didatangin oleh para sahabat, ditanya. Ketika ditanya, turun wahyu. Bukan sekedar ditanya kemudian pulang, tidak. Ketika ditanya oleh para sahabat kemudian turun wahyu, ini diantara bentuk kebesaran dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di backup langsung oleh Allah SWT, baik secara wahyu maupun secara fisik. Jadi setiap kata ka dalam Al-Quran itu tidak ada makna lain kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi terkadang pakai kamu, terkadang Muhammad, terkadang Ahmad, terkadang Ar-Rasul, terkadang An-Nabi, terkadang Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Tidak ada nabi lain yang dipanggil dengan variasi-variasi panggilan kecuali hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andil Qarnain, tentang Dzulqarnain. Dia masih muliakan ini, kalau kita kembali ke kitab-kitab tafsir dan kitab sejarah, kita akan dapati Dzulqarnain ini termasuk yang misteri, sama seperti Ashabul Kahfi, sama seperti Khidir. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan detail tentangnya, sebagaimana kita sudah selesaikan tentang Musa Khidir, dijelaskan secara global saja. Setidaknya ada 4 pendapat tentang Dzulqarnain ini. Yang pertama, ada yang berpendapat Dzulqarnain ini adalah Dzulqarnain yang semasa dengan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang berpendapat bahwasanya Dzulqarnain ini adalah Iskandar dari Macedonia. Yang ketiga, Dzulqarnain dari Himyar. Yang keempat, Dzulqarnain itu adalah Qurshi Al-Farisi. 4 ini yang selalu menjadi perdebatan tentang siapa itu Dzulqarnain. Dzulqarnain yang semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Iskandar Dzulqarnain yang sering kita dengar bacanya, kemudian ini dari Macedonia. Yang ketiga, Dzulqarnain dari kerajaan Himyar. Yang keempat, Qurshi Al-Farisi, raja Persia. Banyak yang cenderung kepada pendapat yang keempat. Yang pentingnya saya mengatakan, kita tidak mendetilkan ini karena memang Allah tidak detilkan. Allah SWT jelaskan secara umum saja. Memang tabiat kisah-kisah Al-Quran, termasuk Dzulqarnain, Khidir alaihissalam, kemudian Ashabul Kahfi, dibiarkan begitu saja, tidak detail,
supaya Allah ingin katakan kepada kita semua bahwasanya yang tahu persis detail, rinci dan segala seluk beluknya aku. Kalian nggak tahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga diberitahu sekilas aja, tidak detail. Qul, katakan, coba, selalu setiap wa yas'alunaka ada qul dalam 15 tempat tadi. Setiap yas'alunaka ada qul. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulillahi anfal lillahi wa rasul. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan itu maknanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan. Karena yang akan dikatakan, yang akan dibacakan itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari Muhammad SAW. Bukan pandai-pandainya Nabi Muhammad, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ini merupakan bukti kenabian dan kerasulan. Kalau nggak dikatakan, Nabi nggak tahu. Tapi ini semuanya adalah bagian dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan. Kalau ini untuk Nabi Muhammad SAW, maka juga untuk kita, berlaku untuk kita karena kita adalah umatnya. Baik itu qul yang didahului oleh wa yas'alunaka atau qul yang enggak didahului oleh yas'alunaka, seperti qul ya ayyuhal kafirun kan tidak ada wa yas'alunaka. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan itu qul talqini, katakan untuk didiktikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga untuk kita. Jadi qul ini ada yang didahului dengan wa yas'alunaka, ada yang langsung qul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentalkinkan qul ini kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang lain. Qul sa'atlu, aku akan bacakan. Apa yang dibacakan? Wahyu yang akan menjelaskan terhadap apa yang wa yas'alunaka, apa yang ditanya. Secara umum apa yang dibacakan itu mau ada pertanyaan ataupun nggak ada pertanyaan, mau ada peristiwa ataupun nggak ada peristiwa, semuanya dalam konteks qul, katakan. Semua yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW disuruh untuk katakan kepada umatnya. Sa'atlu alaikum, aku akan bacakan kepada kamu. Umum. Minhu, sebagiannya, bukan semuanya. Minhu ini untuk menunjukkan bahwasanya kisah Dzulqarnain diceritakan sebagiannya saja, enggak seluruhnya. Dan ini juga berlaku di semua kisah, diceritakan sebagiannya saja, sedangkan hakikat detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Nabi Muhammad tidak semasa tidak tahu tentang kisah
Dzulqarnain ini kalau bukan Allah yang mewahyukan kepadanya? Ketika diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW juga diceritakan, disampaikan sebagian saja. Minhu qul sa'atlu alaikum minhu, sebagian. Ketika kita berhadapan dengan kisah-kisah Al-Quran, sebaiknya kita mencukupkan dengan apa yang Al-Quran jelaskan dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, tidak mengambil dari sumber lain. Kenapa? Karena tadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW hanya sebagian saja. Maka sebagian ini ada dalam Al-Quran, sebagian ada dalam hadis. Selebihnya cerita-cerita yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Makanya sumber Israiliyat itu bisa diambil kalau memang itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, bisa nggak kita ambil, karena itu bukan sumber primer. Sumber primernya adalah Al-Quran dan hadis. Selama Al-Quran dan hadis menceritakan tentang kisah-kisah termasuk Dzulqarnain, maka itu kita ambil. Selebihnya bisa diambil, bisa tidak. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Dzikra artinya penyebutan kisah. Dzikra juga artinya peringatan. Yang menjadi tujuan kisah itu bukan kisahnya yang paling esensi, tapi apa peringatan, pelajaran, iktibar untuk kita. Karena kisahnya sudah berlalu, bahkan ini sudah sangat lama. Penyebutannya sebagian, enggak semuanya, enggak detail, enggak rinci. Maka selain dikisahkan, disebutkan kisahnya, yang berikutnya adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari itu. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka kita dalam konteks hari ini, kisah-kisah itu kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang bisa kita jadikan iktibar untuk kita hari ini, baik skala pribadi, keluarga, anak-anak, masyarakat, bangsa dan negara. Ayat ke-84 menyebutkan inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kedudukan di bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah berikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Dzulqarnain diberikan nikmat dua, nikmat kedudukan yang kuat di permukaan bumi, ufuk timur dan ufuk baratnya. Kemudian dia diberikan segala fasilitas untuk mendapatkan itu. Kata-kata makanna dalam Al-Quran, makanna, kami berikan kedudukan, dalam Al-Quran ini diulang sebanyak 13 kali. Jadi ini menarik jemaah saya muliakan, kalau kita mengkaji kata-kata yang sering diulang, itu ada maksudnya, ada maknanya, ada tujuannya. Kalau yang 2 kali ulang saja punya maksud, apalagi sampai 13. Inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah.
Kalau 2 sampai 3 kali saja punya makna, apalagi sampai 13 kali. Kata-kata makana yumakkinu, makannakum, makannahum, makan itu punya makna. Secara kajian kata, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Inna makkanna lahum, sesungguhnya kami telah berikan kedudukan kepadanya. Kami yang berikan, bukan Dzulkarnain ini. Kami berikan kepadanya. Ini sebenarnya sindiran kepada kafir Quraisy yang dia cuman berkuasa di Mekah saja. Di Mekah saja. Sedangkan Dzulkarnain ini bukan di Mekah saja. Ufuk barat, ufuk timur. Hatta idza balagha matli'a syamsi hatta idza balagha maghriba syamsi. Perjalanannya ufuk barat, ufuk timur, bukan di Mekah saja. Ini sindiran kepada orang kafir Quraisy yang merasa sombong angkuh kepada Rasulullah SAW. Ada yang lebih besar lagi nikmat yang Allah berikan, bukan kepada kalian saja. Inna makkanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami berikan kepadanya kedudukan di bumi. Ini pun peristiwanya di Mekah. Nanti Nabi juga di fase Madinah juga akan diberikan kedudukan sebagaimana diberikan kedudukan kepada Dzulkarnain, cuman tidak sampai sebesar dan seluas Dzulkarnain. Intinya bahwasanya kata-kata makanna, kedudukan dalam 13 bentuk kata itu Allah yang berikan, supaya orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan tidak sombong dan angkuh, tidak berbuat kezaliman dan kesewenang-wenangan, karena Allah bisa berhak untuk mengambil, bisa berhak untuk memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah Allah yang memberikan kedudukan kepada siapa yang dia kehendaki, dia bisa ambil kedudukan itu dari siapa yang dia kehendaki, dia muliakan siapa yang dia kehendaki, dan dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan, sebab-sebab untuk mencapai semua itu, mencapai kedudukannya yang luas itu. Dia masih menggunakan apa saja kedudukannya, apa saja asbabnya, sebab-sebabnya, ini akan diceritakan di ayat 85 sampai 97. Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya kedudukan dalam ayat yang ke-84 ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah, kedudukan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ini, jabatan ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Dzulkarnain kedudukan dan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kedudukan itu. Ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwasanya semuanya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berintikaf, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya dan ketundukan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Dan khususnya kita pagi ini sudah berada di 13 Sya'ban, di mana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengoptimalisasi ibadah apapun bentuknya, baik puasa, baca Quran, ibadah-ibadah lainnya sebagai bentuk persiapan dan pemanasan ibadah kita menuju masuknya kita insyaallah ke dalam bulan Ramadan. Jemaah saya muliakan, pada pertemuan yang singkat ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Ayat ini adalah di antara penyebab turunnya surat Al-Kahfi. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 3 hal, tentang laki-laki yang berjalan ke arah barat dan arah timur, tentang ruh, dan tentang 7 pemuda. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku akan jawab atau aku akan bacakan esok hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah
14 hari. Jadi 83 surat Al-Kahfi ini mengingatkan kita tentang asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Kahfi, di mana orang-orang kafir Quraisy ingin menguji, ingin mengetes apakah Muhammad itu nabi atau tidak. Kalau tiga-tiganya bisa dijawab, maka Muhammad itu nabi. Tapi kalau nggak bisa, maka dia bukan nabi. Surat Al-Kahfi atau ayat ke-83 dari surah Al-Kahfi ini menguatkan tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka, dan mereka senantiasa selalu bertanya kepadamu. Kata-kata wa yas'alunaka ini jamaah saya muliakan, termasuk kata yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Ada 15 yas'alunaka. Satu di antaranya wa yas'alunaka an dzil qarnain, dan mereka selalu bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Wa yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid dan tempat haid. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang infak. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, apa yang mereka akan infakkan. Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi ini contoh-contoh ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu apa yang menjadi permasalahan dan problematika yang mereka hadapi. Mereka tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dekat dengan sahabatnya. Ini di luar ayat-ayat yang turun karena peristiwa, karena kejadian. Ini ayat turun karena pertanyaan. Wa yas'alunaka, karena ditanya oleh sahabatnya. Dan mereka pun tidak segan-segan dan malu-malu untuk bertanya, sampai masalah haid saja pun mereka tanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid, termasuk Dzulqarnain. Dan mereka bertanya kepadamu, mu di sini, ka di sini tidak ada makna lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca ini, kita perlu bayangkan bagaimana Nabi itu didatangin oleh para sahabat, ditanya. Ketika ditanya, turun wahyu. Bukan sekedar ditanya kemudian pulang, tidak.
ketika ditanya oleh para sahabat kemudian turun wahyu, ini diantara bentuk kebesaran dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di backup langsung oleh Allah SWT, baik secara wahyu maupun secara fisik. Jadi setiap kata ka dalam Al-Quran itu tidak ada makna lain kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi terkadang pakai kamu, terkadang Muhammad, terkadang Ahmad, terkadang Ar-Rasul, terkadang An-Nabi, terkadang Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Tidak ada nabi lain yang dipanggil dengan variasi-variasi panggilan kecuali hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain. Dia masih muliakan ini kalau kita kembali ke kitab-kitab tafsir dan kitab sejarah, kita akan dapati Dzulqarnain ini termasuk yang misteri, sama seperti Ashabul Kahfi, sama seperti Khidir. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan detail tentangnya, sebagaimana kita sudah selesaikan tentang Musa Khidir, dijelaskan secara global saja. Setidaknya ada 4 pendapat tentang Dzulqarnain ini. Yang pertama, ada yang berpendapat Dzulqarnain ini adalah Dzulqarnain yang semasa dengan Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang berpendapat bahwasanya Dzulqarnain ini adalah Iskandar dari Macedonia. Yang ketiga, Dzulqarnain dari Himyar. Yang keempat, Dzulqarnain itu adalah Qurshi Al-Farisi. 4 ini yang selalu menjadi perdebatan tentang siapa itu Dzulqarnain. Dzulqarnain yang semasa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Iskandar Dzulqarnain yang sering kita dengar bacanya, kemudian dari Macedonia. Yang ketiga, Dzulqarnain dari kerajaan Himyar. Yang keempat, Qurshi Al-Farisi, raja Persia. Banyak yang cenderung kepada pendapat yang keempat. Yang pentingnya saya mengatakan kita tidak mendetilkan ini karena memang Allah tidak detilkan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara umum saja. Memang tabiat kisah-kisah Al-Quran termasuk Dzulqarnain, Khidir alaihissalam, kemudian Ashabul Kahfi dibiarkan begitu saja, tidak detail, supaya Allah ingin katakan kepada kita semua bahwasanya yang tahu persis detail, rinci dan segala seluk-beluknya aku. Kalian nggak tahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga diberitahu sekilas saja, tidak detail. Qul, katakan, coba, selalu setiap wa yas'alunaka,
ada kul. Dalam 15 tempat tadi, setiap yas'alunaka ada kul. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulillahi anfal lillahi wa rasul. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan itu maknanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan. Karena yang akan dikatakan, yang akan dibacakan itu adalah wahyu dari Allah, bukan dari Muhammad SAW. Bukan pandai-pandainya Nabi Muhammad, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi ini merupakan bukti kenabian dan kerasulan. Kalau nggak dikatakan, Nabi nggak tahu. Tapi ini semuanya adalah bagian dari kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan. Kalau ini untuk Nabi Muhammad SAW, maka juga untuk kita, berlaku untuk kita karena kita adalah umatnya. Baik itu qul yang didahului oleh wa yas'alunaka atau qul yang enggak didahului oleh yas'alunaka, seperti qul ya ayyuhal kafirun kan tidak ada wa yas'alunaka. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan itu qul talqini, katakan untuk didiktikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga untuk kita. Jadi qul ini ada yang didahului dengan wa yas'alunaka, ada yang langsung qul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentalkinkan qul ini kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang lain. Qul sa'atlu, aku akan bacakan. Apa yang dibacakan? Wahyu yang akan menjelaskan terhadap apa yang wa yas'alunaka, apa yang ditanya. Secara umum apa yang dibacakan itu mau ada pertanyaan ataupun nggak ada pertanyaan, mau ada peristiwa ataupun nggak ada peristiwa, semuanya dalam konteks qul, katakan. Semua yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW disuruh untuk katakan kepada umatnya. Sa'atlu alaikum, aku akan bacakan kepada kamu. Umum. Minhu, sebagiannya, bukan semuanya. Minhu ini untuk menunjukkan bahwasanya kisah Dzulqarnain diceritakan sebagiannya saja, enggak seluruhnya. Dan ini juga berlaku di semua kisah, diceritakan sebagiannya saja, sedangkan hakikat detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Nabi Muhammad tidak semasa tidak tahu tentang kisah Dzulqarnain ini kalau bukan Allah yang mewahyukan kepadanya. Ketika diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW juga diceritakan, disampaikan sebagian saja. Minhu, qul sa'atlu alaikum minhu, sebagian. Ketika kita
berhadapan dengan kisah-kisah Al-Quran, sebaiknya kita mencukupkan dengan apa yang Al-Quran jelaskan dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan, tidak mengambil dari sumber lain. Kenapa? Karena tadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW hanya sebagian saja. Maka sebagian ini ada dalam Al-Quran, sebagian ada dalam hadis. Selebihnya cerita-cerita yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Makanya sumber Israiliyat itu bisa diambil kalau memang itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, bisa nggak kita ambil, karena itu bukan sumber primer. Sumber primernya adalah Al-Quran dan hadis. Selama Al-Quran dan hadis menceritakan tentang kisah-kisah termasuk Dzulqarnain, maka itu kita ambil. Selebihnya bisa diambil, bisa tidak. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Dzikra artinya penyebutan kisah. Dzikra juga artinya peringatan. Yang menjadi tujuan kisah itu bukan kisahnya yang paling esensi, tapi apa peringatan, pelajaran, iktibar untuk kita. Karena kisahnya sudah berlalu, bahkan ini sudah sangat lama. Penyebutannya sebagian, enggak semuanya, enggak detail, enggak rinci. Maka selain dikisahkan, disebutkan kisahnya, yang berikutnya adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari itu. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka kita dalam konteks hari ini, kisah-kisah itu kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang bisa kita jadikan iktibar untuk kita hari ini, baik skala pribadi, keluarga, anak-anak, masyarakat, bangsa dan negara. Ayat ke-84 menyebutkan inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kedudukan di bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah berikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Dzulqarnain diberikan nikmat dua, nikmat kedudukan yang kuat di permukaan bumi, ufuk timur dan ufuk baratnya. Kemudian dia diberikan segala fasilitas untuk mendapatkan itu. Kata-kata makanna dalam Al-Quran, makanna, kami berikan kedudukan, dalam Al-Quran ini diulang sebanyak 13 kali. Jadi ini menarik jemaah sekalian kalau kita mengkaji kata-kata yang sering diulang, itu ada maksudnya, ada maknanya, ada tujuannya. Kalau yang 2 kali ulang saja punya maksud, apalagi sampai 13. Inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, al-qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalau 2 sampai 3 kali saja punya makna, apalagi sampai 13 kali. Kata-kata makanna, makana, yumakkinu, makanna, makannakum, makannahum, makan, itu punya makna. Secara kajian kata, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan.
Inna makkanna lahum, sesungguhnya kami telah berikan kedudukan kepadanya. Kami yang berikan, bukan Dzulkarnain ini. Kami berikan kepadanya. Ini sebenarnya sindiran kepada kafir Quraisy yang dia cuman berkuasa di Mekah saja. Di Mekah saja. Sedangkan Dzulkarnain ini bukan di Mekah saja. Ufuk barat, ufuk timur. Hatta idza balagha matli'an syamsi hatta idza balagha maghriba syamsi. Perjalanannya ufuk barat, ufuk timur, bukan di Mekah saja. Ini sindiran kepada orang kafir Quraisy yang merasa sombong angkuh kepada Rasulullah SAW. Ada yang lebih besar lagi nikmat yang Allah berikan, bukan kepada kalian saja. Inna makkanna lahu fil ardi, sesungguhnya kami berikan kepadanya kedudukan di bumi. Ini pun peristiwanya di Mekah. Nanti Nabi juga di fase Madinah juga akan diberikan kedudukan sebagaimana diberikan kedudukan kepada Dzulkarnain, cuman tidak sampai sebesar dan seluas Dzulkarnain. Intinya bahwasanya kata-kata makanna, kedudukan dalam 13 bentuk kata itu Allah yang berikan, supaya orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan tidak sombong dan angkuh, tidak berbuat kezaliman dan kesewenang-wenangan, karena Allah bisa berhak untuk mengambil, bisa berhak untuk memberi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah Allah yang memberikan kedudukan kepada siapa yang dia kehendaki, dia bisa ambil kedudukan itu dari siapa yang dia kehendaki, dia muliakan siapa yang dia kehendaki, dan dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan, sebab-sebab untuk mencapai semua itu, mencapai kedudukannya yang luas itu. Jemaah saya muliakan, apa saja kedudukannya, apa saja asbabnya, sebab-sebabnya, ini akan diceritakan di ayat 85 sampai 97. Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya kedudukan dalam ayat yang ke-84 ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah, kedudukan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ini, jabatan ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Dzulkarnain kedudukan dan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kedudukan itu. Ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwasanya semuanya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.